Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bu Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 2 bersama Bu Guru. Apakah kalian sudah siap untuk mengikutinya? Jika sudah siap, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita lebih dipermudah untuk memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Pada hari ini, yang akan kita bahas adalah tentang kegiatan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Pada dasarnya, orang memiliki tujuan yang sama ketika bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apakah yang dinamakan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang usaha. Di antara lain adalah agraris atau pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris itu meliputi kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Yang kedua, ada sektor atau bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala besar ataupun kecil. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, sedangkan peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Bidang yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri juga atas perikanan air tawar dan juga air payau. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Sektor yang keempat atau bidang yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan di Indonesia meliputi barang tambang yang dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Bidang yang kelima adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang.
Kemudian yang keenam, bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Bidang yang ketujuh yaitu jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain ada perbankan, keuangan, asuransi kesehatan, dan hukum. Usaha-usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan diantaranya adalah usaha agraris atau usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap oleh petani biasanya sangat terbatas, lahan persawahan ataupun tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perseorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut apa saja. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola oleh perseorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan jualan pulsa. Yang keempat adalah industri kecil atau yang disebut juga dengan home industry. Industri kecil ini dikelola oleh perseorangan, merupakan industri rumahan atau kita sebutnya dengan home industry. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Selain itu, industri kecil contohnya bisa juga dengan usaha membuat makanan. Setelah membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau dikelola oleh sendiri, kita akan berlanjut kepada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Di antara lain adalah koperasi, firma, CV, PT, dan BUMN. Apakah itu? Kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-ciri koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Yang kedua adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-ciri firma adalah setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma.
Yang kedua, anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. Yang ketiga, biasanya firma ini bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu yang menyetorkan modal. Ciri-ciri dari CV ini adalah ada dua jenis sekutu atau dua jenis kelompok, yaitu sekutu aktif sebagai investor atau pengelola usaha dan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak mengelola usaha. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri PT diantara lain adalah bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Yang kedua, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang terakhir adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri dari BUMN diantara lain adalah dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik atau kereta api. Contoh dari BUMN diantara lain ada Pertamina, PT KAI, dan PLN. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 tahap, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Di kelas 4, kalian sudah pernah membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi ini. Kita ulang kembali ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Dari kegiatan produksi, kemudian beralih ke distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan tepat dan cepat. Orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Dari distributor, barang akan disampaikan kepada konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang tersebut atau orang yang memakai barang tersebut. Kegiatannya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan yang optimal untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, jika ada orang lain yang memiliki kegiatan usaha ekonomi, sebaiknya sikap kita adalah menghargainya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.
menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap yang positif orang tersebut. Sekian dari Bu Guru, semoga materi yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa lebih mudah dipahami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.